Oke, itulah suara-suara pemilih yang sampai sekarang juga masih bingung sebenarnya mau menentukan pilihan pada siapa. Ada yang sudah pasti, ada yang belum juga pasti. Kalau survei legislatif Litbang Kompas itu 17,7% lah yang masih bimbang untuk memilih calon legislatif. Kalau Effendi Ghazali dan Ivi, Anda udah punya pilihan, Effendi dulu. Oh iya iya, selamat malam Mas Budiman senior kita semua. Kalau saya itu termasuk yang dalam Litbang Kompas itu, persis 28,7% pemilih bimbang. Itu capres ya, Iya, legislatif kalau yang 17. 17 ya. Kalau saya malah di angka yang itu tuh, Oh, karena saya ini komplit bimbangnya. Saya tuh bimbang apakah saya termasuk pemilih bimbang atau pemilih yang sudah ada calon tapi masih bisa pindah gitu. Saya bingungnya di situ tuh. Saya masuk yang bimbang betul ataukah sebetulnya sudah ada cuma masih bisa pindah gitu. Jadi saya di posisi itu. kalau Tapi Ivi gimana? Setelah mendengar tadi 9 caleg-caleg muda, tepuk Ivi tangan gimana dulu Ivi? buat Coba. semua anak-anak muda ini. Kalau kita berada di tengah anak-anak muda itu semangat kita tuh kembali muda gitu Ah, ya. yang benar. Iya, jangan tanya-tanyakan soal generasi kami ya. Generasi kami, kalau kalian Eh, 52%, kami 48% loh ya. ah, Menentukan juga. Tapi Iya. oke. ketemu dengan anak-anak muda tuh selalu bikin semangat. Terutama kan kalau ketemu di kalangan yang lebih tua itu, kita kan bicara soal obat asam urat dan semacamnya lah. Gitu. Tapi kalau mereka luar biasa loh Luar tadi. biasa kan? Iya, apa Oke. ingin fasilitas kesehatan kan Hmm, sampai ke titik yang terdalam oke. membuat balai latihan kerja. Saya sebetulnya mau langsung titip pertanyaan sesuai dengan judul ini, caleg muda cari cari kerja atau cita-cita. Semua pasti cita-cita lah ya. Ya. Yang saya mau tanya itu cari kerja atau cari dana dulu? Oke, nanti biar dijawab Iya ya. iya iya Biar iya dijawab iya. dulu ya. Karena Ivi, kalau Ivi tadi sudah gimana ada Ivi? ya. Kalau Ivi? Oke, aku juga bimbang. Apalagi Bimbang? aku sebagai partai emak-emak kan ya yang milih shade bedak aja juga selalu bingung kan ya Iya. gitu. Maksudnya aku tuh juga terus terang terutama ngelihat caleg-caleg muda ini ya yang perjuangannya adalah mengenai edukasi. Nah ini kan ada beberapa tadi yang menyebutkan soal edukasi kan gitu. Nah karena kalau soal edukasi di sini tuh terutama juga mau kepingin gitu loh bahwa punya pendidikan yang sebaik-baiknya anak-anak muda atau ada kesempatnya juga bekerja kesempatannya besar. Nah yang aku bingungin tuh adalah bagaimana kalian meyakinkan bahwa kalian bisa menggantikan aku Hmm. ya. Karena Iya. kalian anak muda pengen dapat kesempatan kerja gitu ya. Jadi pengen taunya tuh adalah emang kalian tuh mikir kita-kita yang tua-tua ini kalau kerja tuh gimana sih gitu. Karena dari ya sepenglihatan aku nih ya Bang Effendi dan juga teman-teman. Ini sebenarnya kesempatannya juga emang cukup banyak buat anak-anak. Tetapi kenapa kami tidak tergeser karena ya ada hal-hal yang memang membuat kami segitu okenya gitu loh ya. Jadi ya di sini tuh justru pengen bertanya gitu loh. Kalian tuh Oke. melihat kami tuh apa sih? Apakah kami itu bahwa nggak sekompeten itu atau mungkin kami tuh kolot atau apa gitu. Buktinya cuma 18 kan yang Eh, lolos ke DPR ya? Yang Apanya? muda-muda ya kan? Iya katanya tadi kan iya. Oh cuma iya. 18 yang ada di Tapi DPR. gini, kalau persoalan soal data nanti biar dijawab ya, apakah Oke. tadi cari kerja atau cari dana, lalu Ya. bagaimana meyakinkan generasinya EV untuk menjadi legislator. Kita coba lihat data dari Oh My Sister data. Tarigan soal profil data-data dari caleg-caleg muda itu seperti apa agar data itu yang berbicara. My Ya, Sister makasih. silakan. Ya, makasih Mas Budiman. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada total 9.917 calon dari 18 partai politik nasional yang tercatat di KPU dan ada anggota DPD RI yang akan ikut berkompetisi di pemilu 2024 ada 668 calon. Total inilah nanti yang akan memperebutkan 580 kursi yang akan bertanding di pemilu 2024 nanti. Dan dari total ini Mas Budiman, ada caleg berusia 21-30 tahun, ada 1.473 caleg DPR RI. Lumayan ya. Sementara di caleg DPD RI ada 48 caleg. Mereka inilah nanti yang akan bertanding dengan semua generasi untuk memperebutkan 580 kursi. Pertanyaan berikutnya adalah partai-partai mana saja yang hobi atau mau menyokong anak muda untuk maju di pemilu 2024, kita akan paparkan datanya. Dan kalau kita lihat partai politik dengan caleg muda terbanyak usia 21 hingga 30 tahun sebenarnya paling banyak adalah partai muda yang mengusungnya. Yakni ada Partai Garuda, PSI, kemudian ada PKN, lalu kemudian ada Partai Buruh. Selanjutnya juga memang ada Gerindra, kemudian ada Partai Perindo. Berikutnya, ini dia partai politik yang mengusung anak muda usia 21 hingga 30 tahun. Ada
PKB, ada kemudian PAN, Hanura, ada kemudian P3 tadi, kemudian ada PKB, P3, ada Partai Nasdem dan juga PBB. Lalu kemudian berikutnya ada Partai Demokrat, PKS, PD Perjuangan, ada Partai Gelora Indonesia, Partai Umat dan Partai Golkar. Nah ini tadi kalau misalnya kita menjelaskan terkait dengan profil partai politik mana yang berani untuk mengusung anak muda maju di pemilu 2024. Apa yang buat partai politik begitu ingin mengusung anak muda maju di pemilu 2024? Tidak lain karena memang daftar pemilih tetap mayoritas juga merupakan anak muda. Saya paparkan datanya. Ini dia, jadi di Gen Y 33,6% atau 68,8 juta pemilih. Merupakan mayoritas yang nanti akan diperebutkan suaranya. Mereka merupakan orang-orang yang lahir di 1981 hingga 1996. Kemudian disusul oleh Gen X 28,7% atau 57,4 juta pemilih. Kemudian ini merupakan survei Litbang Kompas, ada Gen Z 22,85%, 46,8 juta. Kemudian ada generasi baby boomer 13,73% atau 28,1 juta pemilih. Kalau kita lihat dari daftar pemilih ini paling banyak merupakan generasi muda. Apakah bisa para caleg muda ini memenangkan darah muda? Kembali ke Anda, Mas. Oke, thank you Mas Sister Tarigan. Ya, memang banyak problem Mbak Effendi Ghazali ini caleg-caleg muda yang pertama kali dia akan bertarung ke Senayan, kira-kira apa ya handicap atau hambatan yang bisa melancar atau membuat mereka gagal ke Senayan? Apa kira-kira analisa Effendi Ghazali? Kalau salah satu kekuatan anak muda itu kan jujur ya. Jujur? Ya itu kan tadi ya mestinya paling tidak di depan yang tua nggak jujur ya. Yang jujur itu maksud saya gini, kalau tadi balik ke soal cari dana gitu ya. Bayangan Anda ini kurang lebih, tadi saya sudah sempat menyebut 2M itu kurang lebih untuk ke 600 titik ya. Sebetulnya enggak itu 4 kan ya. Enggak, maksudnya kira-kira target Anda berapa nih? Supaya kita tahu ya, anak muda mungkin targetnya berbeda dari yang sudah punya pengalaman gitu. Mungkin karena kelebihannya untuk cari dana yang katakanlah seminimnya untuk sampai ke DPR tuh targetnya berapa? Pengeluarannya nanti, boleh nggak itu tahu? Oke. Salah satu atau salah dua. Ada yang menyebut nggak? Ya, tadi dana minimal yang disiapkan. Ya, kurang lebih berapa? Nggak apa-apa, gambaran aja. Aku ya? Ya, boleh. Ya. Jawab. Sering sekali kontestasi pemilu ini dikaitkan dengan logistik yang kita punya. Tentu memang sebagai caleg muda, kita itu perlu ada logistik. Kayak yang tadi saya udah paparkan. Lebih sulit karena penantang. Dana. Ya. Maksudnya 600 titik itu tentu butuh dana operasional. Tapi sekarang yang harus kita highlight adalah kita juga perlu edukasi khususnya konstituen kita bahwa dana atau uang itu bukan segalanya. Jadi dengan proses saya ke 600 titik itu adalah upaya saya untuk bertemu langsung kepada masyarakat pemilih saya dan untuk menjelaskan bagaimana visi misi saya dan bagaimana saya nge-gather data apa yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi untuk maksudnya kita juga mengedukasi bahwa jangan sampai ada politik uang di sini. Mending keluar dulu untuk mensosialisasikan dan tahu masalahnya apa sehingga nanti masyarakat ini tidak disuguhi mohon maaf serangan fajar nanti. Serangan fajar. Nah, jadi panjang nih Cindy jawabannya jadi panjang. Enggak, uang bukan segalanya gitu ya, tapi segalanya enggak jalan kalau enggak pakai uang gitu ya. Betul. Nah, kira-kira berapa angkanya Cindy? Nanti sampai selesai masa kampanye dan kemudian ada target minimalnya. Pemilu serentak di 14 Februari. Enggak apa-apa. Kalau ada yang berani menyebutkan angkanya? Saya mungkin 4M skala maksimal di level saya. Mungkin Anda? kalau ada yang Saya boleh jawab Prof. Ya. Jadi sepengalaman saya di 2019 ketika maju di DPRD tingkat 1, memang budget itu adalah satu instrumen yang begitu penting. Tetapi kala itu ketika saya maju, rasanya ketika saya tidak terpilih mungkin habis 300-an juta. 300 juta. Karena angka-angka rupiah itu kita bisa kolaborasikan. Jadi yang kabupaten ikut memberikan, provinsi pun juga demikian. Tapi kalau ditanya conclusion, ada berapa rupiah yang kita harus siapkan untuk memilih ini, maka angka-angka survei yang muncul di sejumlah lembaga itu realistis itu. Angka ketika DPR RI harus ready 5 miliar sampai 10 miliar itu memang realitas lapangan. Seperti itu kondisinya. Oke. Jadi sudah ada 3 sampai 10. Ya kira-kira begitulah. Pengalamannya?
Kalau aku ya? Ya. Coba. Kalau aku sebenarnya jujur ya Mas, aku ini caleg modal sosmed pertama. Oke. Oh, Jadi modal pertama sosmed. kali aku datang, masyarakat semua pada rata-rata ya teriak minta duit lah, minta 50.000, minta 100.000. Ya. Tapi mereka tahu aku caleg modal sosmed yang dari sebelum aku menjabat, aku sudah punya basis massa. Sekarang anak-anak muda, kenapa aku bilang masih mungkin untuk berpolitik dengan duit yang so-so, karena kita ternyata bisa pakai sosmed kita untuk bikin konten-konten viral, followernya naik, buka endorse, dari situ kita muter-muter sendiri. Aku bantu masyarakat dengan followers aku untuk aku datang ke UMKM, siapa yang mau di endorse gratis, langsung Oke, beli baik. aku Oke, gitu. ini saya ke Ivi dulu lah. Ivi, gimana kalau 4 sampai Anda 10. menambahkan nggak dalam perspektif itu? Soal uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya segala-galanya. uang juga sih. Iya. Wow, baru tahu loh di sini karena Bahwa uang bukan segala-galanya. Enggak, karena bukan masalah uang bukan segala-galanya, tapi baru tahu bahwa ada yang tadi bilang katanya nggak seglam itu, nggak sebanyak itu gitu kan. Wow gitu, karena sebagai emak-emak yang aku dengar-dengar di antara rumpian kita nih gitu ya, rumpian komplek ya, tempat aku tinggal ya nggak kayak gitu kan. Tapi kan ternyata ada angka-angka yang juga cukup tadi kan kayaknya realistisnya tuh di 4 sampai 10 M. Nah tapi aku mau menanggapi dulu nih ya tadi ya. Ketika Bang Effendi bilang bahwa ini kalau caleg-caleg muda ini menarik karena biasanya anak muda jujur. Tunggu sebentar. Tunggu benerin duduk dulu, benerin poni. Tunggu. Karena gini. Nanti saya belain lagi tenang. Gini, aku gak bilang mereka gak jujur Enggak. Aku gak bilang gitu, jangan salah. Cuman aku mau ngingetin aja ya. Ini loh anak-anak muda zaman sekarang bukan caleg-caleg ini. Tapi kalau misalnya korupsi pun juga gila-gilaan loh. Mereka itu belajar kayak misalnya begini, yang kemarin Coldplay aja. Coba tuh ya yang 8 tiket-tiket yang ngejual tiket itu. Berapa 40 miliar. Waktu angkatan kita Bang, ya walaupun memang sih ya kalau tingkat inflasi. Misalnya dulu ngambilnya 1 miliar atau 2 miliar. Dibandingin sekarang 1-2 miliar tentu pasti ada pertambahannya. Tapi juga nggak 40 miliar kan gitu. Dan sekarang ada banyak berita kan yang anak-anak muda tuh yang kayaknya udah ngumpulin duitnya. Karena mereka entah bagaimana ya juga mungkin dengan sosial media dan lain sebagainya. Jadi cara mereka untuk value atau bagaimana mereka. Berbeda ya? Iya berbeda gitu loh. Jadi 300 juta tuh aku tadi itu 2019. 2019. Udah ada sosial media loh itu 2019. Saya DPRD ya? 2019 justru pakai sosial media sebenarnya. Jadi gitu. traffic ketika maju 8.000 followers sampai setelah menjelang pemilihan ada kurang lebih 30.000 followers dan itu terkonversi. Akhirnya suara yang saya peroleh 16.000. Jadi saya bisa simpulkan bahwa ternyata peranan sosial media juga cukup berpengaruh untuk media campaign kita di lapangan. Aku sih mau bilang begini aja ya, ini kan kalau caleg-caleg muda nih anaknya kalian adalah mereka tampang-tampang kalian. Kalau kita nih dari aku yang generasinya bukan generasi kalian adalah pertama tampang. 3 hal nih ya dari caleg muda yang biasa dilihat. Tampang. Nah, di sini ganteng dan cakep. Semua yang ada di depan di sini. Yang kedua tuh pasti nama. Nama Effendi udah gak ada lagi Effendi. Nama Ivi udah gak ada lagi. Kalian Cindy, Sandra udah cakep-cakep. Ruby gitu ya. Nama udah Seno DPRD. Ya Seno bagus. Makanya DPRD dulu. Makanya Seno DPRD. Oke yang ketiga apa Pi? Iya. Yang ketiga rekam jejak. Nah aku butuh diyakinkan aja rekam jejak kalian gitu loh.